A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah. Surah ini diturunkan di kota Madinah, termasuk Madaniyah. Urutannya surah kedua setelah Al-Fatihah. Jumlah ayatnya 286 ayat. Hari ini kita bahas insyaallah ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Sebelum kita tafsirnya, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan fadilah, keutamaan surah Al-Baqarah. Dalam riwayat Imam Ahmad, Muslim, Tirmidzi dan Nasa'i diriwayatkan dari Suhail bin Saleh dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la taj'alu buyutakum kuburon, janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Fa innal baital ladzi taqra fi suratul Baqarah la yadkhulul syaitan, sungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah maka tidak akan dimasuki oleh setan. Nah ini ya, jadi makanya kalau kita menempati rumah pertama kali, apalagi rumah yang baru ditempatin, baca surah Al-Baqarah. Dalam riwayat lain dari dari Abdullah bin Mas'ud, la ulpiyanna ahadukum yad'u ihda rijlaini 'alal ukhra, semoga aku tidak mendapatkan salah seorang di antara kalian meletakkan salah satunya kaki di atas kaki yang lain sambil bernyanyi dan meninggalkan Al-Baqarah tanpa membacanya. Fa inna syaitan yanfiru minal baiti taqra fi suratul Baqarah, sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi setan akan lari itu Pak kalau dibacakan surah Al-Baqarah. Wa inna asfarul buyutal jawful safra min kitabillah, sungguhnya rumah yang paling kosong adalah rumah yang hampa dari Al-Quran, yang tidak dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Makanya pentingnya surah Al-Baqarah ya. Nah ini diantaranya. Bahkan dalam riwayat lain ketika Rasulullah mengutus beberapa sahabat, kemudian beliau memeriksa sahabat tadi. Selanjutnya beliau menguji hafalan Al-Quran masing-masing. Lalu beliau menghampiri orang yang paling muda usianya. Lalu beliau mengatakan, surat apa yang kamu hafal? Saya hafal surat ini dan saya hafal surah Al-Baqarah. Kamu hafal surah Al-Baqarah? Iya, saya hafal. Setelah itu berangkatlah kamu dan kamulah pemimpin bagi mereka itu. Maka Rasulullah itu mengatakan pemimpin itu yang hafal Al-Baqarah, Pak. Masya Allah. Makanya kalau kita pilih wali kota, bupati, gubernur, presiden, pilih yang hafal Al-Baqarah. Boro-boro Al-Baqarah. Oh iya, boro-boro ya. Tuh Rasulullah sampai mengatakan begitu. Kenapa? Sungguhnya tidak ada yang menghalangiku pelajari surah Al-Baqarah karena kau hati tidak mengamalkannya. Pelajarilah Al-Baqarah, amalkan isinya. Sesungguhnya Al-Baqarah itu, Al-Quran itu yang mempelajari membacanya seperti kantong berisi minyak kasturi yang aromanya menyebar ke seguru penjuru. Ya, itu diantaranya. Kemudian surah Al-Baqarah ini diantara keutamaannya adalah Iqra'ul Quran fa innahu isafil li ahli yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran, Al-Quran itu memberikan syafaat bagi orang yang membacanya pada hari kiamat. Iqra' jahrawaini Al-Baqarah wa Ali Imran fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah. Bacalah surah Az-Zahraini, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, karena kedua surah ini akan datang pada hari kiamat seolah-olah bagai tumpukan awan, dua bentuk payung yang menaungi, dua kelompok burung yang mengambangkan sayapnya. Keduanya akan membela pembacanya pada hari kiamat.
Kemudian beliau bersabda kembali, ya, Iqra'ul Baqarah, bacalah Al-Baqarah, karena membacanya akan mendatangkan keberkahan. Ahjaha barokatun. Jadi kalau kita baca Al-Baqarah, Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita. Meninggalkannya, maksudnya tidak membaca Al-Baqarah, hasratun, penyesalan. Kenapa? Wala tastihumal batalah. Sesungguhnya surah Al-Baqarah ini tukang sihir tidak akan sanggup membacanya. Saking hebatnya Al-Baqarah ini. Jadi kalau orang baca Al-Baqarah itu rumahnya tuh dilindungi, ada benteng. Jadi santet, pelet, guna-guna, memedi nggak bakalan masuk ke rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Masya Allah. Ya, itulah pentingnya surah Al-Baqarah. Kemudian Al-Baqarah ini adalah juga man khaja sab'al awal min al-qur'an fa habrun. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menguasai 7 surah terpanjang dari Al-Quran, maka dia adalah seorang ulama. Artinya Al-Baqarah ini diantara 7 surah itu. Kemudian Al-Baqarah ini, ya, jumlah ayatnya 286 ayat. Jumlah katanya 6.221 kata. Jumlah hurufnya 25.500 huruf. Kalau nggak percaya, hitung aja. Ini ulama sampai detail menghitung, Pak. Menghitung kata, menghitung ayat. Masya Allah, luar biasa ya. Kita mau boro-boro ngitung ayat, ngitung huruf Al-Quran. Lebih banyak ngitung duit mulu ya. Ini ulama sampai mencatat, ini dalam tafsir Ibnu Katsir, mencatat katanya, mencatat jumlah hurufnya, sampai dicatat gitu. Masya Allah, luar biasa. Mari kita masuk ke ayat yang pertama. Alif Lam Mim. Dalam tafsir Jalalain dikatakan alif lam mim ini artinya Allahu a'lamu bimuradihi bizalik. Nah ini, ya, Allah lebih mengetahui akan maksud arti tafsir dari alif lam mim. Makanya kalau awal surah diawali dengan huruf-huruf hijaiyah, itu terjemahnya yang aman itu Allahu a'lam, wallahu a'lam. Yasin, Nun, Hamim, Alif Lam Ra, Shad. Yasin tadi kan Qaf, Kaf, Ha, Ha, Ain, Shad. Semuanya huruf-huruf hijaiyah di awal surah itu tafsirnya adalah wallahu a'lam bimuradi. Allah tahu, yang lebih tahu maksudnya. Ya. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir, alif lam mim ini, ya, mengatakan para ulama tafsir bahwa ini merupakan huruf-huruf yang hanya Allah yang tahu tentang maknanya. Kemudian huruf itu adalah nama-nama surah dari Al-Qur'an. Ya, jadi begitu ulama tafsir Jalalain, tafsir Katsir pun mengatakan yang sama. Ya, bahwa ulama tafsir mengatakan tidak diragukan lagi bahwa huruf ini tidak diturunkan oleh Allah dengan sia-sia tanpa makna. Di dalamnya terdapat hal yang tidak memiliki makna sama sekali, aneh-aneh besar. Jadi semua huruf dalam Al-Quran itu ada maknanya. Jadi walaupun misalnya, ya, wallahu a'lam itu lebih aman. Ada ulama yang mencoba menjelaskan alifnya Allah, lamnya malaikat Jibril, mimnya adalah Muhammad. Artinya adalah Al-Quran turun dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alif lam mim. Itu ada juga yang begitu mencoba, tetapi lebih aman adalah wallahu a'lam. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam tafsir Jalalain, zalika ay hadzal kitab allazi yaqrahu Muhammad
la raiba fi la syakka fi annahu min indillahi wa jumlatun nafin khabarun mubtada'u bidzalika wal isaru lit ta'zim hudan khabarun sani ay hadin lil muttaqin as-sa'irina ila taqwa bimtisali awamirihi wa sinabi nawahi litqaihim bidzalikan nar. Jadi artinya adalah zalikal kitab, Al-Quran ini, kitab ini namanya Al-Quran. Jadi yang dimaksud Al-Kitab adalah hazal Quran, Al-Quran ini yang dibaca oleh Nabi Muhammad tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Ia benar-benar dari Allah, benar-benar dari Allah, ya, benar-benar dari Allah. Ini adalah isyarat, ya, sebagai bahasa penghormatan bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar dari Allah sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dijelaskan apa itu takwa, yaitu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan menjaga diri dari api neraka. Itu dijelaskan. Mari kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir Al-Quranil Azim, bahwa yang dimaksud Alkitab adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran itu tanzilul kitab la raiba fi rabbul alamin, turun tidak ada keraguan-raguan. Ya, jadi jangan ada yang meragukan Quran itu adalah firman Allah. Jangan sampai ada orang yang beriman itu meragukan Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudan artinya petunjuk, ya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-muttaqin adalah orang-orang yang benar-benar takut terhadap siksaan Allah. Ini menurut Hasan Al-Basri, ya, dan menaikkan. Kemudian menurut Qatadah, al-muttaqin adalah orang-orang yang disifati dalam firman Allah ayat berikutnya, itu al-muttaqin. Menurut Ibnu Abbas, al-muttaqin adalah orang mukmin yang sangat takut berbuat syirik dan senantiasa takut dan senantiasa taat kepada Allah, ya, Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini tentang makna hudal lil muttaqin. Dalam tafsir Ibnu Katsir ini penjelasannya banyak sekali ini, ya. Secara ringkas saja, ya. Dijelaskan dalam Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, mastafadal mar'u ba'da taqwa khairan min zaujatin solihatin in nazara ilaiha sarratha wa in amara ata'athu wa in aqsama alaiha abarathu wa in ghaba anha nasohathu fi nafsiha wa malihi. Tidak ada sesuatu yang lebih baik bagi seorang setelah takwa itu daripada punya istri yang solehah. Yang lebih baik daripada punya istri yang solehah, apalagi istri solehahnya lebih dari satu, masya Allah, ya. Yang jika suaminya melihatnya, ia membahagiakannya. Jika suaminya memerintahkannya, ia taat kepadanya. Jika suami bersumpah kepadanya, dia penuhi sumpahnya. Jika suaminya tidak berada di sini, ia selalu menjaga dirinya dari hartanya. Setelah takwa itu adalah punya istri yang solehah. Mudah-mudahan kita semua diberikan karunia punya istri yang solehah. Walaupun cantik, kaya, keturunan baik, nggak apa-apa. Yang penting solehah. Komplit. Itu mah saya juga mau lebih dari satu, ya. Kaya, cantik, solehah, keturunannya bagus. Waduh. Ya, itu, ya. Lalu dilanjutkan berikutnya di ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini menjelaskan ayat tentang tanda orang yang bertakwa. Tadi kan kalimatnya hudal lil muttaqin. Dijelaskan oleh Allah apa itu muttaqin? Alladzina yu'minu bil ghaib, yang beriman kepada yang gaib.
yusaddiquna bil ghaibi bima ghaba anhum minal ba'si wal janna wan nar. Dijelaskan dalam tafsir Jalalain, yaitu yang membenarkan kepada yang gaib yang tidak kelihatan oleh mereka, seperti kebangkitan, surga, neraka, begitu. Itulah penjelasannya. Ya. Jadi yu'minu bil ghaib. Jadi gaib itu artinya tidak kelihatan, membenarkan di dalam hatinya, itulah iman. Jadi kalau orang masih meragukan padang mahsyar, ya, kemudian masih meragukan neraka, surga, dia bukan bertakwa. Orang bertakwa adalah orang yang yakin adanya yang gaib, ya, adanya yu'minuna bil ghaibi, yang yakin membenarkan bahwa ada yang gaib, ada yang tidak kelihatan, ya, itu. Kemudian dijelaskan juga secara lengkap di sini bahwa ini kan yu'min, iman, yu'minuna bil ghaib, yaitu dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa mereka beriman kepada Allah, Allah itu gaib, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, hari akhir, surga, neraka, serta perjumpaan dengan Allah, beriman setelah kematian, beriman adanya kebangkitan, ya. Jadi beriman. Nah, Imam Ahmad dari Ibnu Uzaid yang menceritakan, beritahukan kepada kami ya Rasul sebuah hadis yang engkau dengar dari Rasulullah. Baiklah, aku akan beritahu sebuah hadis kepadamu. Kami pernah makan siang bersama Rasulullah. Lalu ada bersama kami Abu Ubaidah. Ia bertanya, ya Rasulullah, adakah seorang yang lebih baik dari kami? Sedangkan kami telah masuk Islam bersama dan berjihad bersamamu pula. Beliau menjawab, na'am. Qaumun yakununa min ba'dikum yu'minuna bi walam yarani. Tuh. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa adakah yang lebih baik dari sahabat? Ya, sahabat itu berjumpa dengan Nabi, makan bersama Nabi, masuk Islam, beriman, berjihad. Kata Rasul, ada. Siapa itu? Itulah kaum setelah kalian. Artinya setelah Rasulullah wafat, setelah sahabat. Mereka beriman kepada aku, padahal mereka tidak melihatku. Mereka beriman kepada Rasulullah, ya, tapi nggak pernah melihat Rasulullah. Itu namanya iman, makanya yakin, ya. Kemudian ayat yang ketiga, setelah Allah menjelaskan orang bertakwa itu yakin dengan yang gaib, yang berikutnya wa yuqimunas shalah, yaitu mendirikan salat. Yaitu dijelaskan dalam tafsir Jalalain, artinya adalah yuqimunas salat ayyatuna biha bihuquqiha, yaitu melaksanakan salat sebagaimana mestinya. Jadi kalimat Al-Quran itu yuqimuna itu mendirikan salat. Ada bedanya antara melaksanakan dengan mendirikan. Kalau melaksanakan mungkin dia salat, tapi sekedarnya. Kalau mendirikan salat, benar rukun syaratnya, benar yang dilakukannya itu berjamaah di awal waktu, di masjid, di musolah dengan khusyuk, itu namanya mendirikan sholat. Jadi orang bertakwa itu cirinya adalah mendirikan sholat. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, ciri berikutnya adalah menafkahkan sebagian rezekinya, ya, artinya berinfak, ya. Jadi ciri orang yang bertakwa itu dia selalu memberikan sebagian rezekinya, sebagian yang Allah berikan rezeki untuk berinfak. Ya, di sini kalimatnya infak. Kalau infak ini tidak dibatasi jumlahnya, bisa 2%, bisa 5%, bisa 10%, bisa 50%, bisa 100%. Seperti Abu Bakar As-Siddiq.
Umar bin Khattab infaknya 50% dari hartanya. Kalau Abu Bakar 100%. Ketika ditanya oleh Rasulullah, "Hai Abu Bakar sahabatku, bagaimana dengan keluargamu? Bagaimana dengan kehidupanmu? Kamu berinfak 100%. Saya punya Allah dan engkau ya Rasulullah." Nah, itu hebat tuh. Coba Bapak infak 100%. Nggak ada ya. Jangan karena Bapak, saya juga nggak mungkin 100% berinfak ya. Infak ini ciri orang yang bertakwa adalah berinfak, memberikan sebagian rezeki yang Allah berikan. Kemudian ada yang menjelaskan yang dimaksud infak di sini adalah zakat. Yang dimaksud infak di sini adalah zakat. Salat dengan zakat itu kan tidak terpisahkan, bagian dari rukun Islam. Dia salat itu mewakili ibadah ritual, dia zakat mewakili ibadah sosial, ya. Kemudian ayat yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ya. Jadi setelah dia melaksanakan salat, menunaikan zakat, kemudian hamba Allah yang bertakwa itu adalah hamba Allah yang yakin, yang beriman ya dengan kitab yang Allah turunkan, ya, yaitu Al-Qur'an, dan wa ma unzila min qablik, dan sebelum Al-Qur'an, ai at-Taurah wal Injil wa ghairihima. Ya, contohnya kitab Taurat, kitab Injil, atau kitab-kitab yang Allah turunkan, Zabur, Suhuf Ibrahim. Ya, itu ciri orang yang bertakwa. Makanya kita harus yakin semua kitab-kitab yang Allah turunkan itu adalah dari Allah. Taurat, Injil, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud, Suhuf kepada Nabi Ibrahim. Itu semua kitab yang Allah turunkan yang melalui malaikat Jibril. Tetapi ya, kitab kalau kita ketemu sekarang, Taurat atau Injil atau Zabur, itu sudah melenceng, banyak yang dibuang, banyak yang dikurangi, banyak yang ditambah. Ya, yang aslinya itu original, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa itu nggak ada. Sekarang itu lebih banyak sudah ditambah, dikurangi. Ya, kecuali dulu sebelum Al-Quran turun. Ya, tapi kita harus yakin itu adalah kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi yang Allah pilih. Kemudian wabil akhiratihum yuqinun, kepada akhirat dia yakin dengan adanya akhirat. Ya, orang yang bertakwa itu yakin dengan adanya akhirat. Ya, akhirat. Jadi kehidupan setelah dunia itu adalah akhirat. Ya kan? Jadi ayat ini Mujahid yang dikutip oleh Ibnu Katsir, 4 ayat pertama dari Al-Baqarah menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang beriman. 2 ayat berikutnya, ayat 6 dan ke-7, tentang sifat-sifat orang kafir. 13 ayat berikutnya tentang sifat-sifat orang munafik. Nah, ini kita nih masih menjelaskan tentang orang mukmin, orang beriman, orang bertakwa. Mereka ini kata Allah, mereka yang tadi kita jelasin, orang-orang yang bertakwa, yang beriman dengan yang gaib, yang mendirikan sholat, yang berinfak, yang beriman kepada kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran dan Al-Quran itu sendiri, dan yakin dengan akhirat, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang mendapatkan petunjuk dari Allah, yang mendapatkan hidayah dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Hudan, petunjuk, hudan, pancaran cahaya dari Allah
Subhanahu wa taala. Ya, mereka inilah orang yang beruntung, orang yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Ya, sukses di dunia dan sukses di akhirat. Ya, jadi makanya dijelaskan al-muflihun adalah al-faizun bil jannah an-najun minan nar. Orang yang sukses itu adalah orang yang masuk ke dalam surga, orang yang diselamat dari neraka. Jadi kalau pengen tahu nih jamaah rahimakumullah, kita punya keturunan sukses enggak? Nanti kalau dia masuk surga, kalau dia dijauhkan di neraka, berarti kita sukses jadi orang tua. Jadi kalau misalnya ada anak kita jadi profesor, jadi doktor, belum tentu sukses, itu ukuran duniawi. Kalau ukuran ukhrawi, orang yang sukses itu orang yang masuk surga dan diselamatkan dari neraka. Ya, sebagaimana penjelasan dalam tafsir Jalalain. Jadi dimaksud dengan humul muflihun adalah al-faizun. Ya, al-faizun, orang yang sukses adalah orang yang faizuna bil jannah. Orang yang sukses adalah orang yang dimasukkan dalam surga. Sukses masuk surga dan terlepas dari api neraka. Ya, al-faizuna bil jannah an-najuna minan nar. Itu orang yang sukses. Jadi selama ini kan kita menyangka dia punya orang tua sukses. Apa? Kenapa sukses? Karena anaknya kaya raya. Dia punya anak yang sukses. Kenapa? Anaknya ulama. Dia punya anak yang sukses. Kenapa? Anaknya jadi pejabat. Ukuran sukses duniawi. Ukuran sukses ukhrawi adalah dia masuk surga, anaknya masuk surga, dijauhkan dari neraka. Itulah orang yang sukses. Ya, humul muflihun. Ini ayat dari ayat 1, dari ayat 2 sampai 5 menjelaskan tentang orang beriman, orang bertakwa. Ayat yang ke-6 menjelaskan tentang orang-orang kafir. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang kafir. Kafir itu artinya orang yang tertutup dari hidayah Allah. Sawaun alaihim, sama saja atas mereka, ya. A'anzartahum, kamu ya Muhammad berikan peringatan, berikan ceramah tausiah, amlam tunjirhum, atau tidak kau berikan peringatan, didiemin aja. La yu'minun, mereka tidak juga beriman. Ya, jadi ini ayat tentang orang-orang kafir, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, di sini dijelaskan dalam tafsir Jalalain, yang dimaksud kafir di sini adalah ka'abi Jahlin wa Abi Lahabin wa Nahima, seperti Abu Jahal dan Abu Lahab dan yang serupa dengannya. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu yang lainnya, Abu Gosok, ya, Abu Janda gitu ya. Sama saja, diberikan peringatan, diingatkan, kalau beriman masuk surga, kalau ingkar masuk neraka. Diberikan peringatan begitu, tetap saja la yu'minun, mereka tidak beriman. Ya, artinya mereka ini hidup dalam kesengsaraan, tidak akan merasakan kebahagiaan. Dia adalah orang-orang yang tersesat. Kenapa? Karena tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa begitu? Karena khataballahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah mengunci mati hati mereka. Artinya menutup rapat-rapat hati mereka, sehingga mereka ini tidak bisa, ya, tidak dapat dimasuki oleh kebaikan. Nih gelas
tutup nih, ditutup gelasnya ya, tutup di gelasnya nih, tutup, dimasukin air, kira-kira masuk nggak bisa, tertutup, ditutup, udah ditutup hatinya, ya, ya ditutup hatinya, wa ala absari wa ala sam'ihim, ya hatinya tertutup, pendengarannya, absorihim penglihatannya, gisawatun tertutup, walahum azabun azim, buat mereka orang-orang yang kafir yang tertutup hatinya maka mendapatkan siksa yang sangat besar, ya. Jadi yang dimaksud khatamin itu adalah at-tabu, karena dosa-dosa mereka sendiri. Jadi hatinya itu sudah dikunci mati. Kenapa bisa begitu? Karena menurut Imam Qatadah, setan telah menguasai mereka. Jadi dikunci mata hatinya, pendengarannya, penglihatannya, sehingga dia tidak dapat petunjuk, nggak dapat mendengar, nggak dapat memahami, nggak dapat berpikir. Ya, jadi setan mengunci lewat nafsu yang menjadi kendaraan setan. Karena dia sendiri nggak mau, ya. Jadi namanya khotam itu terkunci gitu, terkunci, sulit banget dibukanya, udah susah, ya. Nah seperti begini dijelaskan dalam hadis, ya, hati itu Pak. Nah ketika orang beriman nih, innal mu'min ija ajnaba zanban kanat nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang mukmin jika ia melakukan dosa maka akan timbul di hatinya satu titik noda hitam. Fa intaba wa naja wasta'taba su kilo kulbu. Jika ia bertobat dari dosa, mencari doa Allah, hatinya terjernih kembali. Jika ia melakukan dosa, zadat, maka bertambah itu noda itu, sehingga hatinya tertutup oleh noda dosa. Itulah. Jadi kalla balorona ala kulubihim ma kanu yaksibu. Sebenarnya mereka itu memang sudah menutup hatinya, jadi sulit lagi diingatkan, sulit lagi diberikan arahan, diberikan tausiah, karena mereka sudah menutup. Makanya Allah tutup hatinya, karena mereka sendiri yang menutup hatinya. Ini tentang orang yang kafir. Kemudian ayat ke-8, wa minan nasi, di antara manusia, mayyakulu amanna billah, dia berkata kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka ini tidak beriman. Inilah di antara ciri orang yang munafik, pura-pura. Ini lebih bahaya lagi daripada yang kafir Pak. Kalau kafir memang udah jelas kafir. Ini munafik, pura-pura dia. Ngomong kepada Nabi, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada akhir, padahal dia tidak pernah beriman. Ini banyak nih orang-orang munafik nih. Munafik akidah, ya. Munafik akidah. Munafik akidah ini dia pura-pura beriman. Misalnya ada orang yang masuk Islam pura-pura karena ingin menikah dengan orang Islam begitu, pura-pura masuk Islam tuh, dia bisa nikah, dia punya anak 2, 3, kemudian lagi bahkan mengajak istri dan anaknya masuk ke dalam agamanya. Nah ini namanya pura-pura. Yukhadi'una Allah, mereka mau menipu Allah. Walladzina amanu, dan mereka menipu orang-orang beriman. Wa mayahdauna, tidaklah mereka menipu illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yashurun, dan mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menipu dirinya sendiri. Jadi munafik itu ada 3 ya Pak ya. Munafik akidah, inilah munafik akidah itu pura-pura beriman padahal hatinya nggak pernah beriman.
Kalau munafik ibadah, pura-pura dia sholat padahal ingin dilihat, pura-pura dia melakukan kebaikan padahal ingin dipuji. Kalau munafik akhlak ini ucapannya bohong, janjinya nggak ditepati, ya kan? Itu namanya munafik akhlak. Akidah, ibadah, akhlak. Itu Pak ya. Nah, dalam ayat ini jelas sekali menjelaskan tentang munafik akidah, yang dia pura-pura ngomong kepada Rasul beriman padahal sebenarnya dia tidak beriman. Dia mau menipu Allah, menipu orang beriman, padahal menipu diri mereka sendiri, dan dia tidak menyadari telah menipu diri mereka sendiri. Ya, tuh, masya Allah. Nauzubillah. Makanya lebih ini musuh dalam selimut itu adalah munafik. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, ya, ayat yang ke berapa? Ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada sakit, ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit ragu-ragu, penyakit munafik. Ya, munafik. Fazadahumullahu marada, maka Allah menambahi mereka penyakit. Walahum azabun alim, buat mereka azab yang sangat pedih. Bima kanu yakzibun, dengan apa, karena apa yang mereka lakukan. Jadi orang munafik itu begitu Pak. Itu karena ada penyakit, bukan penyakit jantung, paru-paru, bukan. Tapi penyakit yang dimaksud adalah penyakit hati. Ya, penyakit ragu-ragu, penyakit kemunafikan, penyakit ria, penyakit ingin dilihat, itu ya, itu penyakit itu. Jadi orang-orang munafik itu luar biasa jahatnya, pura-pura dia, ya. Makanya ya sampai pernah mengatakan, ya, aqrahu ayyatahaddasal arab anna muhammad yaqtulu ashabah. Aku tidak suka kalau nanti orang Arab ini ngomong bahwa Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya. Ini gila banget nih orang munafik ini. Yang sekarang lagi rame ini ada PWI itu. Ya, nyebutnya katanya Wali Songo Indonesia. Padahal nah ini dipimpin oleh pedangdut tuh. Ini kan aneh bin ajaib ya. Aneh ini bin ajaib. Tidak percaya dengan Ba'alawi, tidak percaya dengan Habaib, keturunan cucu cicit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu sampai itu sekarang lagi ramai nih. Ini kan luar biasa. Dulu dari zaman Bung Karno, Pak Harto, nggak ada tuh yang sekarang timbul nih. Ini kan memecah belah umat, aneh bin ajaib. Udah bagus-bagus dakwahnya dengan musik, tergelincir dengan hal ini nih. Kan hati-hati nih. Udah tua tapinya malah tergelincir dengan orang-orang yang ini nanti bisa termasuk munafik nih Pak ya, hati-hati ya. Ya. Ini kan memecah belah umat. Padahal ya, Ba'alawi itu benar-benar keturunan Rasulullah. Bahkan banyak kitab-kitab yang dikarang oleh cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah, ini kan luar biasa nih. Sekarang lagi rame ini, rame banget kan. Bahkan ada kalau pengajian ya dihadiri oleh Habib dibubarin. Astagfirullahaladzim. Ini aneh bin ajaib. Ini nih PKI gaya baru ini. Hati-hati nih Pak ya. Kalau di sini ya, sini di ini udah mulai rame ini. Ini memang gayanya begini nih, gayanya PKI ini. Ini ada yang memanfaatkan ini. Astagfirullahaladzim. Nah kita ini hati yang berpenyakit, hatinya penyakit. Kalau orang sudah ragu-ragu dengan iman, dengan Islam, dengan keturunan Rasulullah, nanti apa? Fazadahumullah. Allah menambah penyakit. Penyakit hati ditambah tuh. Kalau seperti ini, walahum azabun alim, buat mereka azab yang sangat pedih. Bima kanu yakzibun, dengan apa-apa yang mereka dustakan.
Wallahu a'lam bishawab, karena sudah waktu syuruk kita sampai ayat 10 saja ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan hari Rabu depan ayat 11 ya. Jadi mohon maaf tidak sampai selesai karena waktunya sudah masuk waktu syuruk. Insyaallah besok di